Halo Gemini, kita general reading lagi ya. Hari ini kita reading untuk minggu terakhir bulan November tahun 2022. So, kita akan cari tahu dulu nih situasi umum kamu ya. Oke, kita shuffle. Untuk Gemini, minggu terakhir bulan November. Oke. Oke. Jadi gini, di minggu terakhir bulan November itu mungkin ada hal-hal yang nggak semuanya kamu paham, nggak semuanya kamu bisa ngehandle, nggak semuanya kamu bisa jalanin gitu ya. Mungkin ada aja kekurangan kita, oke? Kadang kata tuh, sorry, kadangkala kita udah merasa cukup gitu ya, kita udah merasa kita tuh udah memiliki apapun. Tapi pada kenyataannya ya, mungkin kita tuh gak menyadari bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu kan. Kadang ada orang egois, merasa cukup sendiri, merasa udah paling wow sendiri gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya jika kita di lingkungan orang lain ya, mungkin kita udah beda sendiri, maksudnya udah beda lagi tuh pemikirannya ya. Misalnya gini loh, kalau kita cuma di rumah aja, kita udah merasa udah cukup sendiri. Kadang kita melihat semua orang tuh kayak lebih rendah dari kita. Tapi pada kenyataannya kalau kita ada di lingkungan lain, ya, nggak apa itu namanya, nggak semua orang itu ada di bawah kita gitu loh, ya. Jadi kita harus lebih bisa menata sikap kita dengan baik. Jangan egois, so jangan juga semaunya sendiri kayak gitu ya. Jadi apa yang mungkin perlu kita lakukan ya, mungkin kita juga butuh nasihat dari orang yang lebih senior dengan catatan udah berwawasan luas ya. Kadang ada juga, ini aku nggak nyinggung siapapun ya, mungkin ada ya orang yang lebih tua dari kita tapi kadang kan kurang wawasan. Nah, mungkin orang senior yang aku maksud ini adalah orang yang sudah berwawasan luas, sehingga kamu perlu cari saran nasihat dari orang-orang yang seperti apa yang aku katakan tadi, untuk kamu bisa menjalankan kehidupan yang lebih damai gitu ya. Oke, nggak ada yang ngerusuhin, mungkin kayak gitu. Kadangkala di sini aku merasa bahwa kamu ya sering punya misi, sering punya tujuan, tapi pada kenyataannya kamu kalau seandainya menerima saran masukan dari seseorang ya, entah itu orang siapa aku gak ngerti, mungkin kamu ngikut aja, padahal kamu sendiri mungkin melakukan hal itu karena kamu gak enak sama seseorang yang lain gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana orang yang senior, berwawasan dan baik untuk kita apa namanya tuh, mentorin kita ya, untuk mentorin kita gitu, dan mana orang-orang yang cuma mungkin sekedar ngomong doang, mungkin kayak gitu. Kita harus bisa memilah dan memilih, harus bisa memfilter tanpa menyinggung perasaan orang lain kayak gitu ya. Oke, dan di sini buat teman-teman Gemini, jika mana sebelumnya mungkin penuh lika-liku, penuh kegagalan juga, maka kamu harus mencoba lagi. Jangan sampai kamu pesimis, jangan sampai kamu itu udahlah kemarin gagal, gak mau aku coba lagi. Nah, singkirkan jauh-jauh pikiran kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya tanggal kapan nanti kita bisa berhasil kayak gitu loh. Jadi ya jangan menyepelekan apa ya, kemampuan kita sendiri. Kita harus mengasahnya kayak gitu ya. Oke, kita bahas lagi hal yang perlu kamu perhatikan nih di minggu terakhir bulan November ini. Buat Gemini ya, kalau kamu seandainya sudah merasa mampu dalam materi ya, dalam keuangan atau dalam apapun itu, jangan
lupa untuk bisa membahagiakan orang lain. Jangan lupa untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kita hidup itu mencari kebahagiaan ya, bukan mencari kekayaan. Karena kekayaan itu nggak abadi gitu loh ya. Pasti suatu saat nanti pun kita udah memiliki fase sendiri, fase yang lain dari yang sekarang. Jadi apabila kita sudah merasa mampu, jangan sombong ya. Oke, karena semua itu cuma titipan. Kalau nanti udah di ambil sama Tuhan ya itu bukan milik kita lagi gitu loh. Oke, jadi ya harus bisa pandai-pandai nih untuk mendamaikan hati kita, situasi kita dengan sesuatu yang memang lahir dari batin kita gitu ya. Mengenai kekayaan apakah itu ya itu cuma titipan besti ya, itu nggak akan abadi. Tapi kalau kedamaian hati kamu ya, selagi kamu bisa mengontrol, selagi kamu bisa menghandle, pasti semuanya akan tetap baik-baik aja gitu ya. Oke, kita bahas lagi nih buat hal yang perlu lebih kamu perhatikan atau bidang apa yang lebih kamu fokuskan ya di minggu terakhir bulan November ini. Oke, kamu mungkin perlu lebih fokus ya di kesehatan kamu, karena mungkin pekerjaan yang padat, aktivitas yang padat ya, kamu memaksa diri kamu, tubuh kamu untuk kerja terus, lembur terus, yang ada nanti malah kamu yang akan drop gitu ya. Jadi semua itu harus sewajarnya aja, harus seimbang. Kerja ya kerja, istirahat ya istirahat. Buat waktu memanjakan diri kamu mau hangout kemana sama teman-teman kamu mau happy ya, itu harus seimbang gitu loh. Kalau kita cuma fokus di hal yang mungkin memenuhi ambisi kita, memenuhi keinginan kita ya, nanti kadang ada kalanya kita merasa capek sendiri di sisi lain, yaitu kebahagiaan hati kita tuh kosong gitu loh. Jadi semua harus seimbang ya. Oke, aktivitas, nyenengin diri kamu, juga waktunya istirahat atau apa ya, semua harus seimbang. Oke, sekarang kita bahas untuk pesan penting buat kamu di minggu terakhir bulan November ya. Oke, pesan penting di minggu terakhir bulan November ini ya, harus banyak-banyak sabar menghadapi situasi-situasi yang terjadi, menghadapi orang-orang yang mungkin di sekitar kita. Karena gini ya, nggak semua orang tuh bisa sama dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Karena setiap orang tuh punya prinsip sendiri-sendiri. Jadi ya harus kita itu belajar untuk memaklumi ya. Oke, jadi seiring bertambahnya usia kita harus lebih belajar menyetir diri kita untuk banyak diamnya tanpa mengomentari kehidupan orang lain. Karena apa? Kita komentar ke situasi kehidupan orang lain itu sebenarnya nggak ada gunanya buat kita gitu loh. Kadang kan karena kita udah merasa cukup, kita seenaknya komentar sama hidup orang lain, padahal kita itu nggak punya hak untuk itu. Kita cuma punya haknya kan berkomentar gitu ya. Kalau kita untuk mengurusi lebih dalam itu nggak punya, karena setiap orang tuh punya privasi masing-masing kayak gitu ya. Nah, kadang-kala kamu mungkin pernah ngerasain hal kayak gini. Ada aja nih orang yang kepo sama hidup kamu, ada aja nih orang yang selalu pengen ngatur hidup kamu. Nah, mungkin kita jangan langsung membalas semua itu dengan kemarahan kita, emosi kita tuh jangan ya. Lebih baik kita maklumin aja, karena sifat watak sikap seseorang ya kalau udah seperti itu ya udah seperti itu, terserah gitu ya. Jangan terlalu dimasukin hati, jangan terlalu baper juga gitu ya. Yang penting kita udah berusaha yang terbaik nih buat hidup kita sendiri, dan kita udah intinya itu berusaha untuk menjadi lebih baik di setiap harinya kita. Oke? Harus lebih banyak belajar gimana sih dalam menyikapi setiap hal, setiap masalah atau setiap situasi. Kita juga harus bisa belajar semakin dewasa dalam berpikir, dalam bersikap juga ya. Jadi jangan childish terus, jangan kayak anak kecil terus kayak gitu ya.
Oke, buat teman-teman Gemini, aku rasa cukup dulu dengan kita ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. So, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santu, salam rahayu buat teman-teman Gemini.